Shalom. Shalom. Puji bagi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Selamat pagi bagi saudara dimanapun yang berada, baik live streaming, tunda dan di tempat ini tiba waktunya bagi kita untuk memulai ibadah raya kita. Mari saudaraku, kita undang kehadiran Tuhan kita Yesus yang dengan kasih-Nya mengantarkan kita ke tempat ini dengan membawa segala kesulitan kesah kita. Kasih Allah, kasih Allah berbumi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
Allah yang telah lebih dahulu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Itu dengan kematian kayu salib itu adalah sebagai bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, mencintai kami Tuhan. Sehingga tidak seorang pun di antara kami Tuhan yang Kau biarkan Tuhan binasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan senantiasa bersyukur, mengucap syukur dalam segala apapun juga Tuhan yang kami alami Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kami datang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, mengucap syukur, meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Raja kami Tuhan, yang sanggup Tuhan mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan, Kau berkati, Kau pimpin Tuhan kami semua Tuhan yang bersatu hati Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, dan akan menikmati firman sebagai roti kehidupan itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati sekalian yang hadir Tuhan, baik yang online, offline, streaming dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, tak terkecuali Tuhan di ujung belah bumi bagaimanapun juga Tuhan. Inilah saatnya Tuhan bahwa firman pengajaran-Mu Tuhan tersebar luas dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa. Pakailah Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Bapak Gembala, berkatilah para pelayan yang melayani tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sajalah Tuhan yang menjadi Tuhan kekuatan kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kembali kami mengucapkan salam sejahtera dan sukacita dari Bapa Allah kita, dimanapun saudara berada, baik offline, online, streaming, siaran tunda. Mari kita lanjutkan pujian kita, Kasih-Nya Seperti Sungai, nomor 65 buku biru. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Dan saya rindu saudaraku untuk kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Bisa dilanjut dengan Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku ya? Bisa, oke silakan. Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Seperti berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya
Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir haleluya. Waktu hujan mengalir. Siap-siap bila ku ingat cintaku. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, Haleluya. tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh ku tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh Tidak mau mundur lagi. tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Puji bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Bila kita ingat cintanya Tuhan, kita tidak akan mau mundur lagi. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Oh, kencang ya. Sungguh-sungguh bagi saudara ya. Puji bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Yang terbaik bagi Yesus, nyanyian Kidung Mempelai. Ku berikan yang terbaik, ku berikan yang terutama dari seluruh kehidupanku. Bagimu Yesus mempelai. Dari awal gitu ulang. Ku berikan yang terbaik, Ku berikan yang terutama. ku berikan yang terutama dari seluruh kehidupanku. Bagimu Yesus mempelaiku. Sebab kasih-Mu besar di hidupku, Kau selalu membela dan peliharaku. Engkau kepala yang membuatku selalu berkembang. Yang membuatku selalu berkembang. Kasih-Mu besar di hidupku, Kau selalu membela dan peliharaku. Engkau kepala yang membuatku selalu berkembang. Puji bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bukakan hati kita seperti Maria membukakan hatinya, laksana tanah yang baik. Kita angkat pujian nomor 4, kasih pasti lemah lembut. Nyanyian rohani buku biru nomor 45. Kasih pasti lemah lembut
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dengan segala kesabaran-Mu menuntun kami, dengan tangan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Tangan kasih-Mu menuntun kami dengan hati-hati dipenuhi dengan kasih Tuhan di tengah dunia yang banyak mara bahaya, banyak sandungan, banyak lubang, banyak jebakan di sekitar kami. Tapi tangan-Mu menuntun kami dengan hati-hati supaya kami jangan sampai jatuh Tuhan. Juga di tengah mara bahaya, di tengah COVID-19 yang membuat banyak manusia takut dan meruntuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Tetapi kami umat-Mu akan Engkau pegang Tuhan melewati setiap jam, setiap hari, setiap waktu Engkau menuntun kami, sehingga kami merasa aman dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu supaya firman-Mu menjadi jawaban atas persoalan kami, menyembuhkan kami, mencukupi kebutuhan kami, membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami jadi terbuka, bahkan memberi kepada kami keselamatan yang kekal. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagi saudara yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung dan secara online dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati. Kasih tahu, beritahu teman supaya mereka juga dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Mari, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Allah mengenai temanya, mengenai mengenal kasih Allah.
Ya, mengenal kasih Allah. Ya, jadi kasih Allah itu harus kita kenal. Ya, Allah adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Karena Allah itu kasih, maka Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang, semua suku, semua bangsa di belahan bumi manapun manusia dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan kasihnya cukup baik kita. Mari Efesus pasal 3 ayat 18 mulai sampai yang ke-19. Ya. Efesus pasal 3 ayat ke-18, demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, sampai di situ saja dulu ya. Jadi di doa hamba Tuhan Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan bisa mengenal kasih Allah. Ya, panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya. Ini volume ya, volumenya atau isi kasih Allah itu betapa. Ya, betapa itu berarti tak terhingga, tak terduga besarnya kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada semua orang. Amin. Dia mengasihi kita lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, Dia mengasihi kita lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi Allah itu mengasihi kita, ya. Makanya ada ayat mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu anak satu-satunya. Ya, kalau umpamanya punya 5, bapak itu dikasih 1 masih sisa berapa? Pak. Kalau punya 4 dikasih 1 masih sisa 3. Kalau punya 3 dikasih 1 masih sisa 2. Kalau 2 dikasih 1 masih sisa 1 lagi. Kalau 1 dikasih yang 1 itu habis ya. Lepas dari tangannya ya. Jadi Alkitab mengatakan anak itu ada di pangkuan Bapa. Ya, di pangku itu berarti dikasih, dipangku dalam pangkuan Bapa. Ya, seperti seorang bapak memangku anaknya. Ya, pernah mangku anak nih? Waktu dipangku gimana? Kan ditimang-timang disayang. Mana ada orang dicubit? Enggak ada ya. Pasti disayang. Ya, wah ini anakku. Ya, ya begitulah Allah terhadap anaknya, ya, anak tunggal. Tapi anak yang tunggal ini telah diberikan kepada dunia ini, kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita memiliki anak. Supaya kita memiliki anak. Ya, siapa memiliki anak, memiliki hidup. Ya, siapa memiliki anak, memiliki hidup. Sebab hidup kekal itu ada di dalam diri anaknya. Ya, jadi kalau kita menerima anaknya, kita menerima hidup yang kekal. Jadi kita sekarang ini yang hadir ini atau dimanapun saudara berada yang menerima Yesus, berarti saudara memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, ada hidup kekal dalam diri saudara. Dan hidup itu tidak bisa dibinasakan, dikalahkan oleh apapun. Ya, jadi maut pun tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Nah, tidak berkuasa. Tapi yang ada dalam diri kita adalah hidup kekal.
sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau orang mati itu ya mati tubuhnya yang mati, tapi rohnya hidup, pindah ke sorga. Ya, jadi di sorga itu kalau mati itu enak, saudara. Jadi jangan takut mati, asal matinya di dalam Tuhan. Amin. Nah, mau sekarang atau nanti aja nih? Mati itu untung, tapi belum mau sekarang untungnya ya. Ya enak, saudara. Ya, Paulus berkata, ya, mati itu untung. Aku didesak dari dua pihak. Sebenarnya aku ingin cepat berjumpa dengan Tuhan, cepat mati maunya dia. Tapi mengingat kamu, aku masih suka tinggal di dunia. Untuk apa? Untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Jadi kita ini hidup untuk berbuah. Amin. Harus berbuah. Jangan hidup percuma. Jangan hidup apa? Percuma, tidak berguna, ya. Jadi dulu kita tidak berguna, sekarang kita jadi berguna. Dimanapun saudara berada, jadilah kehidupan yang berguna. Berguna maksudnya jadi berkat. Jangan jadi sandungan. Jangan jadi sandungan. Di tengah masyarakat saudara berguna. Amin. Nah, di tengah masyarakat, walaupun saudara hanya nyapu halaman, itu ada manfaatnya. Pernah nyapu halaman? Bapak-bapak ini pernah nyapu halaman deh. Nah, halaman tetangga pernah gak disapu? Terlalu jauh. Jangan-jangan sampahnya dibuang ke tetangga. Ya. Jadi ada, saya lihat saudara nyapu, dia nyapu tapi dimasukkan ke solokan sampahnya. Lebih jangan nyapu lah, bikin banjir. Ya, saudara tidak banjir, tapi yang ya di hilir sana nanti yang menanggung akibatnya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Amin. Nah, jangan buang sampah di solokan, ya. Sekecil apapun sampah itu harus pada tempatnya. Amin. Jadi nanti ini suka nyapu ya, pulang dari sini suka nyapu. Ya, nyapu ya. Nah, kalau saya tiap hari nyapu ya. Nyapu tahu berapa rumah disapu ya. Nah, itu saudaraku jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Jadi saudaraku, ini doa Rasul Paulus supaya kita bisa mengenal kasih Allah. Ya, mengenal kasih Allah. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Ya, jadi kalau orang sudah mengenal kasih Tuhan, tidak mudah meninggalkan Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Contoh adalah Rasul Paulus, ya, yang sudah mengenal kasih Tuhan. Dulu dia memusuhi Tuhan, bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Dari rumah ke rumah, ya, dia cari orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Malah dia mendapat surat kuasa dari imam besar, ya, supaya kalau dia menjebloskan orang ke dalam penjara, menyiksa dan membunuh, ya, seperti Stefanus yang dirajam, ya, dirajam. Di situ Saulus menjadi saksi mata, dia turut menyiksa Stefanus sampai mati. Tapi Stefanus dia tidak mau menyangkal Tuhan. Tidak mau menyangkal Tuhan. Dalam detik-detik terakhir napas Stefanus, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Amin. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bukan didoakan musuhnya supaya mati,
Ya, tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dengan mengucapkan itu dia mati. Ya, dia mati karena kebenaran. Sampai titik darah yang penghabisan. Amin. Saudara yakin Stefanus masuk surga? Yakin? Nggak ada diragukan ya. 1% pun tidak ada diragukan keselamatannya. Dia berkata, aku melihat Yesus anak Allah berdiri. Ya, biasanya Yesus itu duduk. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kali ini Yesus berdiri. Kalau kita nyambut tamu biasanya duduk atau berdiri? Berdiri kan? Jadi penghormatan. Ya, masuk pintu, berdiri, disambut, ya kan? Stefanus juga dia lihat pintu sorga terbuka. Yesus anak Allah berdiri. Dia menyambut Stefanus. Dia mati masuk sorga. Amin. Enak. Ya, disambut dia di sorga. Disambut oleh malaikat-malaikat, disambut oleh Raja sorga. Itulah Tuhan Yesus. Ya, jadi kita ini setialah sampai mati seperti Stefanus. Amin. Nah, setia sampai apa? Mati. Ya, seperti siapa? Stefanus. Kalau ada orang mati martir itu satu penghormatan. Tidak semua orang seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi sekarang dunia sedang dalam pencobaan. Ya, sedang dalam pencobaan. Ya, kalau kita dalam pencobaan, Alkitab mengatakan Tuhan setia. Amin. Tuhan apa? Setia. Dia akan membuka jalan keluar. Jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Jadi kita bisa menanggung dan ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jadi saudara sekarang yang sedang mendengar firman ini dalam pencobaan, ketika kita mendengar firman ini, Tuhan sedang membuka jalan. Amin. Alkitab mengatakan kalau dia berfirman, kalau dia mengucapkan firman, semua jadi. Semua jadi. Dia membuka jalan. Ya. Nah, saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Ya, yang ditakuti manusia sekarang ini saya kira minimal ada berapa? 1, jangan kena COVID. 2, jangan kena COVID pertama. Yang kedua, cukup biaya hidup sehari-hari. Ya kan? Yang ngontrak kalau bisa jatuh tempo ada ya masih banyak lah ya yang sekolah, yang bekerja ya. Nah, bagaimana usahanya bekerja jangan sampai berhenti ya, jangan sampai berhenti, jangan di PHK. Kalau sudah di PHK, aduh, dari mana nanti biaya hidup sehari-hari? Ya, apalagi tanggungannya banyak. Ya, tanggungannya banyak. Kalau masih sendiri mungkin masih enteng, tapi kalau tanggungannya banyak, ya, ada orang masih muda tanggungannya sudah banyak.
ya, masih muda, ya, nyantol ibunya, nyantol bapaknya, nyantol adiknya, nyantol saudara-saudaranya, nyantol. Coba kalau lagi dipegang catorannya goyah, aduh, ya. Tapi kalau pegangannya kuat, saudara, ya, kuat pegangannya, ya, merasa aman semua. Yang di bawah merasa aman. Nah, jadi masa pandemi ini dibutuhkan namanya kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita kuat dan kita tetap terpelihara. Ya, terpelihara jangan kena COVID, tapi juga akan diberi kepada kita soal kebutuhan. Ya, kapan itu? Saat kita tergembala, saat kita beribadah seperti ini. Makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Seperti sekarang ini, seperti orang berjalan di tengah kegelapan dunia, tapi tidak perlu takut. Ya, sebab Tuhan gembala itu, Dia tahu domba-dombanya membutuhkan rumput, membutuhkan air, membutuhkan kehidupan. Mari coba sedikit dalam Mazmur 23. Perhatikan ayat 1 mulai, boleh? Silakan. Mazmur pasal 23 ayat 1. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Mulai, ya. Tuhanku gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Terus, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan apa? Kekurangan. Siapa takkan kekurangan? Aku. Coba takkan kekurangan. Aku bilang begini. Takkan kekurangan aku. Iya kan? Tunjuk dirimu, jangan tunjuk orang lain. Nanti dia yang dapat berkat. Ya, takkan kekurangan aku. Amin. Jadi di tengah pandemi ini takkan kekurangan. Ya, terus. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Disegarkan jiwa kita. Amin. Pikiran kita disegarkan. Nanti pulang ini segar semua. Amin. Tadinya leles, mungkin mikirin makan apa, biaya ini, biaya itu. Nah, ingatlah kalau Allah berfirman semua ada. Kalau Dia memberi perintah, semua aja jadi. Tidak ada istilah gagal. Ya, asal kita percaya. Terus perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekarang dunia dalam keadaan bahaya. Berjalan dalam bahaya. Berjalan dalam bahaya. Bahaya corona, bahaya kemiskinan, kemelaratan, kelaparan. Ya. Nah, kalau orang nggak makan bagaimana? Kurus. Apa? Bisa akhirnya apa? Mati. Coba kalau orang Kristen mati, apalagi rajin kebaktian, yang malu siapa? Yang malu siapa? Ya Tuhan. Tuh orang rajin kebaktian kok kelaparan. Nah, tapi Tuhan Dia jamin, ya, kalau kita beribadah pasti Dia pelihara. Amin. Burung-burung aja dikasih makan, ya kan? Burung dikasih makan. Terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini kita ini yang kurang percaya. Ya, kalau burung dikasih makan, terlebih lagi kamu. Ya, jadi yang beri makan itu, ya, yang terbang di udara itu Tuhan. Ya, kita pun pasti Dia pelihara. Terus, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. jadi yang kasih makan siapa? Hidangan? Tuhan. Tuhan. Ingatlah Israel 40 tahun di padang gurun, ya, hanya jalan saja begitu, ya, jalan 40 tahun itu, ya. Tiap hari Tuhan kasih makan, roti turun dari surga. Roti turun dari surga.
rasanya seperti makanan yang terbuat dari madu. Dari apa? Madu. Wih, luar biasa ya. Tuhan memelihara dengan ajaib. Jadi sudah ada Tuhan kasih contoh-contoh. Nanti juga kita ini disingkirkan dari dunia ini, nanti dari bumi ini nanti disingkirkan ya, jauh dari mata ular ya. Nah, seperti Israel di padang gurun dipelihara berapa lama? Ya. Berapa? Kita ini dipelihara 42 bulan atau 1060 hari ya. Dunia disiksa di tangan antiris, tapi kita sudah disingkirkan. Itu pun nanti kita dipelihara di sana, terpelihara. Amin, terpelihara. Jadi Tuhan memelihara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya Alkitab mengatakan Kristus itu tetap sama. Dulu itu halaman ya, sekarang ini ruang suci, dan esok itu ruang maha suci. Jadi Tuhan memelihara kita, bukan hanya masa lalu, bukan hanya hari ini, tapi sampai hari esok, sampai Tuhan datang. Dia akan pelihara kita dengan ajaib. Terus perhatikan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka ya mengikuti aku seumur hidupku. Terus, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. amin. Berapa lama diam dalam rumah Tuhan? Sepanjang masa. Masa kecil, masa muda, masa setengah umur, masa tua, sampai lansia. Ya, ukuran lansia itu berapa ya? Ya, 65. Lansia 65. Yang sudah lansia di sini. Ada yang sudah lansia mungkin ya. Mungkin di antara pendengar ya, ada yang sudah lansia ya. Nah, sampai putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Amin. Tuhan menggendong kita ya dari segala mara bahaya. Jadi jangan takut ya. Coba baca sekali lagi ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Ya, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Setia beribadah. Jangan suka bolos. Jangan kalau ada waktu, apalagi jadi imam pelayan Tuhan. Ya, kalau ada waktu baru datang. Lagi sibuk saya sekarang. Ya, ada orderan. Itu ujian, saudara. Ujian. Ya, Alkitab mengatakan, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, meninggalkan rumah, ya, atau apapun yang dipunyainya karena aku, kata Tuhan, karena kerajaan sorga, ya, di bumi ini akan mendapat gantinya, upahnya berapa kali lipat? 100 kali lipat, ditambah hidup yang kekal. Ada tambahnya, ada bonusnya. Amin. Nah, diganti berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya, tambah hidup yang kekal. Jadi Tuhan juga mau menipu manusia, merugikan manusia. Nah, Tuhan sama sekali tidak pernah membohongi manusia. Ya, dia jamin firman-Nya. Alkitab mengatakan firman ini sudah diuji kemurniannya. Sudah diuji seperti emas, seperti perak dalam peleburan, diuji kemurniannya.
Jadi jangan ragu memegang firman Tuhan. Ini firman Tuhan sudah diuji, kualitasnya tidak pernah membuat orang kecewa. Tidak pernah membuat orang kecewa. Dan memang Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang sering mengecewakan Tuhan. Kalau manusia kan banyak janjinya kan. Banyak apa? Ya, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, pasti saya udah ditolong. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau saya gol Tuhan, kalau saya lulus, kalau saya menang Tuhan. Sudah dikasih lulus, kasih menang, ditepati gak jadinya? Lupa sama Tuhan. Ya. Bukan lupa, dilupakan. Beda lupa dengan dilupa. Kalau lupakan berarti tidak ingat. Tapi diingat tapi dilupakan. Itulah manusia. Ya, jadi banyak sebenarnya dosa kita kepada Tuhan. Banyak apa? Dosa. Ya, betul sekali. Ya, coba di antara ini suami istri ini. Ya. Pasti banyak dulu janji-janjinya kan? Betul nggak? Ini sorry saja, sorry. Ada orang begini, Tuhan kalau dia mau kepada saya, pasti saya setia beribadah. Ada gak yang begitu? Ada kan? Kalau dia mau kepada saya pasti setia beribadah. Sudah jadi lupa sama Tuhan. Nah itulah manusia, ya. Banyak lupanya, banyak melupa. Di sini mah nggak ada tuh di sono. Itu di sono, ya. Jadi kita ini selalu ingat janji Tuhan. Ya, ingatlah janji Tuhan itu ya dan amin, sudah dimurnikan. Kalau dimurnikan itu murni, semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai perlindungan bagi manusia. Saat bahaya sekarang ini, kita perlu yang namanya perlindungan. Perlindungan kita adalah firman Tuhan. Dia sebut perisai perlindungan. Jadi ketika kita sedang mendengar firman ini kita sedang mendapatkan perlindungan. Kalau Tuhan melindungi, jangan coba-coba mengganggu orang yang Tuhan lindungi. Ingatlah Rut. Siapa? Rut. Di tengah malam yang gelap. Malam itu menuju pada kegelapan. Zaman akhir telah tiba. Ini Rut, gambaran gereja Tuhan, mempelai, ya, mempelainya Tuhan, tubuh Kristus. Dia datang tengah malam di timbunan gandum. Timbunan gandum artinya saat-saat dalam keadaan bahaya kita datang beribadah, kita datang mendengarkan firman Tuhan. Saat kita datang beribadah, di situ Tuhan sedang mengembangkan sayapnya. Kita berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Jadi saat ini Tuhan sedang mengembangkan sayapnya. Ya, seperti Rut dilindungi oleh siapa tadi? Boas. Boas itu gambaran Kristus, mempelai pria sorga. Amin. Jadi Rut itu gambaran gereja, bangsa kafir. Rut juga bangsa kafir, bangsa Moab. Ya, kita juga bangsa kafir. Sampai sekarang ini Israel menolak Injil. Menolak Injil. Ya, sampai sekarang ini Israel itu bukan orang Kristen. Mereka menyalibkan Tuhan, menolak dia. Saat Paulus memberitakan Injil, dia pertama-tama dia utamakan orang Israel, orang Yahudi. Tapi orang Yahudilah musuhnya Paulus ketika dia memberitakan Injil.
Akhirnya dia kebaskan kakinya. Dia berkata, mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Israel menolak, kita menerima. Amin. Nah, kita bersyukur kita bisa menerima Injil, kabar baik. Kabar baik. Jadi perhatian Tuhan sekarang kepada bangsa kafir, kepada saudara. Ingatlah 7 sidang jemaat di Asia Kecil, ya, yang mendapat wahyu dari Tuhan, bukan disampaikan kepada orang Israel, tapi disampaikan kepada bangsa kafir. 7 sidang jemaat, semua orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah mendapat wahyu. Jadi zaman hari ini wahyu disampaikan kepada bangsa-bangsa kafir, kepada kita ini disampaikan wahyu, ya, supaya kita mendapat perlindungan. Coba sedikit bagian-bagian terakhir, Rut pasal yang ketiga. Ini permintaannya Rut, kembangkanlah sayapmu melindungi aku, ya. Coba Rut pasal 3 berapa itu? Ayat 8 mulai, boleh. Rut pasal 3 ayat ke-8, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ini pertanyaan bahwa siapakah engkau ini? Ini ada seorang perempuan janda yang jatuh miskin, yang susah kehidupan. Alkitab mengatakan janda itu hidup dalam kesusahan, dalam kesendirian. Ya, terus perhatikan. Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya, kembangkanlah apa? Sayapmu melindungi aku. Ya, sayapnya Tuhan, itulah firman dan Roh Kudus. Amin. Yang akan melindungi kita. Mari bagian-bagian terakhir, Mazmur 91. Perhatikan ayat 1, boleh. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, seperti Rut di tengah malam dilindungi oleh siapa tadi? Boas. Boas itu gambaran siapa? Kristus mempelai pria surga. Amin. Anda tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, kalau Anda tidak menerima dia sebagai mempelai. Beda nanti. Kalau kita jadi mempelainya Tuhan, beda. Amin. Beda. Ya, kita jadi mempelainya Tuhan. Berarti Kristus bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kita, untuk kebutuhan kita. Jadi kalau kita berkata, engkaulah mempelaiku, suamiku, pasti Tuhan membedakan saudara. Amin. Pasti saudara dilindungi oleh Tuhan. Ya, terus perhatikan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Ya, dengan kepaknya dia menudungi engkau. Dilindungi dengan sayapnya. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ya, kita ini dalam lindungan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada rasa takut, khawatir itu memang manusiawi, karena kita bukan malaikat, ya. Tapi kalau ada khawatir, ada rasa cemas, serahkan kepada Tuhan. Lemparkanlah, serahkanlah kepada Tuhan segala khawatir mengenai apa yang dimakan, minum, pakai, ya, biaya ini, biaya itu. Ya. Saya pernah bertanya saudara, mana lebih berat, punya utang gak bisa dibayar, tapi punya piutang gak bisa ditarik? Lebih berat mana saudara? Hah? Saya punya uang di sana tapi gak bisa ditarik.
punya uang di sana nggak bisa dia bayar. Ya, tapi kita ya ada juga Ilai tidak punya uang, dia butuh. Sama-sama stres ya. Sama-sama apa? Stres. Punya piutang nggak bisa dibayar. Ya, punya utang nggak bisa bayar. Sama-sama jadi beban ya. Nah, tapi ketika kita datang beribadah, serahkanlah kepada Tuhan segala khawatirmu. Amin. Terus perhatikan. Terakhir. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini penyakit sampar, penyakit menular. Corona inilah termasuk di dalamnya. Terus di dalamnya. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Ya, telah kau buat tempat perteduhan. Kita dilindungi oleh sayapnya Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, janji Tuhan penyertaan sampai kesudahan Allah. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tolong Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Atau lingkupiku saja. Lingkupiku saja ya. Dengan sayapmu. Ya. Lingkupiku, amin, dengan sayapmu, amin. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau wanita saja lembut sekali. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Ku tenang semua. Ku tenang semua. Kau
ku tenang sebab Kau Allahku. Mari, yang mau didoakan, angkat tanganmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, dimanapun saudara berada. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sanggup memelihara engkau, melindungi engkau, mencukupi kebutuhanmu, menyembuhkan engkau, memberi engkau kesehatan, memberi engkau umur panjang. Tuhan sanggup menolong engkau. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, baik tatap muka dan juga online, baik tunda dan langsung. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, mencukupi kebutuhanmu. Tuhan memelihara engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan kiranya membuka jalan bagimu, membukakan pintu-pintu bagimu, dan mencurahkan berkat keribaanmu sampai engkau berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan 2 kali. Kita nyanyikan Kitab Kehidupan. Ya. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Namun akhirnya dia ditolak Tuhan. Sebab itu berusahalah agar mandamu ada, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan, hidupkan taat sesuai firman-Nya. Bukannya namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan umatku masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota Mekah yang indah. Bukannya namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan umatku masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota Mekah yang indah. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan Tuhan memberkati saudara. Sebagai warta jemaat, hari Selasa kita ada doa. Ya, bukan puasa kan? Ya, doa jam 6:30 di Permata. Ya. Kemudian hari Rabu kita pendalaman kitab Wahyu di sini di setiap perjamuan kudus. Hari Sabtu ibadah remaja muda secara online. Ya, sekolah minggu juga masih online. Ya. Kemudian minggu kita kumpul kembali di sini 7:30 di Permata 10:30. Ya. Kemudian kita doakan mereka yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Ya. Yang ada lagi mengenai Natal kita ya. Natal kita nanti ibadah biasa saja. Ya, ibadah biasa seperti ini, tidak ada cara apa.
Cuman lagunya saja, lagu Natal, tidak ada undangan. Ya, jadi ibadah biasa saja. Cuman kita butuh dana konsumsi. Ya, konsumsi itu nanti dibagikan waktu pulang. Ya, konsumsi itu 4.500.000 untuk lingkungan kita kasih 1 juta. Kemudian untuk kalender 1.600.000. Kemudian untuk konsumsi tahun baru itu 3 juta. Biaya tak terduga 400.000. Jadi butuh total 10.500.000. Ya, tentu kado sekolah minggu sudah ada, yaitu kolekte persembahan sekolah minggu ya ada. Jadi ya, ada juga yang nyumbang di antara kita kado sekolah minggu ya dari saudara kita Hendra, jadi tidak usah lagi pikirkan ya kado sekolah minggu. Terus kemudian ucapan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Naibaho ya dengan Ibu Herlina, di mana ibunda tercinta telah dipanggil pulang ke rumah Bapak dan mereka sudah pulang kembali ya. Jadi akan kita adakan beberapa orang saja perwakilan untuk mengadakan penghiburan. Nanti sore ada penghiburan di rumah keluarga Bapak Tambobulun atau keluarga saudara Yunus Bella ya, jam 4 sore ya. Tuan rumah tidak perlu menyiapkan apa-apa, nanti Ibu Gembala sudah siapkan ya. Singkat saja, hanya perwakilan ya, perwakilan, nggak banyak-banyak ya. Ada lagi tambahan ya? Oh, yang sakit kita doakan ya Ibu Norce ya Opu Kembar juga selalu setia di tengah-tengah kita ya dalam masa tua. Kita mohon supaya Tuhan beri kekuatan Pak Siswanto, ibu-ibu yang sedang hamil ya, dan hamil tua juga yang masa-masa penantian bersalin, baik nikah dan juga istri saudara Mawel ya. Masih ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita tutup dalam doa. Ya, kita tutup dalam doa. Kami berdoa buat ibu-ibu hamil yang menantikan masa-masa bersalin. Tuhan beri kelancaran lahir sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Allah sumber segala kebutuhan mencukupi mereka dengan limpah. Begitu juga kami berdoa buat mereka yang sakit, yang namanya disebutkan dan tidak disebut, namun mereka hadir di sini atau keluarga mereka atau sedang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu sesuai dengan janji-Mu. Kami berdoa Tuhan mendengar, kami usir segala penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menguduskan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka Tuhan, lawaklah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat mujizat yang Kau janjikan bagi kami sekalian. Juga aktivitas anak-anak-Mu, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati pulang, juga Tuhan berkati usaha mereka, berkati sekolah mereka, berkati yang belum mendapat pekerjaan, cukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, bukakan ladang-ladang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan-Mu bagi kami sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, keluarga di sini, cara khusus Ibu Susan berkati berlimpah-limpah, anak mantu cucu Kau lindungi, Kau berkati dengan sempurna. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, Erwin Lurah, Camat, Pak Muspika juga, Pak Wali Kota kami,
Begitu juga dengan wakilnya Bapak Gubernur kami Ridwan Kamil dengan Pak wakilnya Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Seluruh menteri, seluruh kabinet Tuhan berkati, dan TNI Polri juga berkati. Berkatilah anak-anakmu semua, tibakan di rumah dengan selamat. Berkati jasmani rohani mereka. Lindungi dari COVID-19 yang sudah terpapar, jamah sembuhkan Tuhan, sembuhkan mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, tetap